Citayam. Apa yang akan Anda pikirkan jika mendengar nama ini? Bagi sebagian orang, jangankan memikirkan, membayangkannya saja pun enggan. Bagaimana tidak? Nama ini sudah terlanjur identik dengan kemacetan, kesemrawutan, manusia yang tumpah ruah di jalanan, juga klakson yang menjerit-jerit tanpa henti. Pendek kata, segala macam kekacauan seolah ada di sini. Dan bila Anda masih ingat, 3 tahun yang lalu, nama Citayam tiba-tiba viral di seluruh Indonesia. Sejumlah pemuda tanggung anak nongkrong SCBD alias Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok mendadak mengubah zebra cross Sudirman menjadi panggung catwalk dadakan. Media menamainya Citayam Fashion Week. Dunia terpana lalu tertawa, lalu membahasnya selama berbulan-bulan. Tapi pernahkah Anda membayangkan seperti apa Citayam sebelum semua ini ada? Hadirin sabang kepada keselamatan kereta, dijemput hadirin tidak buka hadirin stasiun transit Citayam. Pagi itu, di sebuah akhir pekan, saya melangkah di peron stasiun Citayam. Ini pertama kalinya saya menginjakkan kaki di stasiun ini. Tentu bukan tanpa tujuan, saya tiba-tiba berada di sini. Tujuan saya saat itu adalah bergabung bersama komunitas Depok Bersejarah untuk menelusuri tempat-tempat bersejarah sekaligus memperbincangkan masa lalu Citayam yang sama sekali berbeda dengan bayangan kita saat ini. Bicara mengenai sejarah Citayam, muncul pertanyaan yang terlintas dalam benak. Apa arti dari Citayam? Ada beberapa hipotesis. Ada yang menduga bahwa namanya berasal dari Pamencitan Hayam atau tempat pemotongan hayam. Ada juga yang mengartikan secara harfiah Ci dan Ayam atau berarti sungai ayam. Tapi yang paling menarik adalah pendapat dari Teh Bahtiar dalam sebuah artikel dalam laman ayobandung.com. Pendapat yang juga dituangkannya dalam buku Toponimi Asal-Usul Nama Tempat di Jawa Barat ini menerangkan bahwa Citayam berasal dari bahasa Sunda kuno Citayam, merujuk pada naskah Bujangga Manik abad ke-16 yang menyebut tempat ini sebagai Pakeun Tayem. Merujuk pada karakter alam kawasan tersebut di masa lalu. Daerah berair, banyak situ, rawa, dan persawahan. Pakeun Tayem kemudian berubah menjadi Citayam. Seiring berjalannya waktu, dari era VOC hingga awal abad ke-20, Citayam berevolusi menjadi sebuah landhood atau tanah partikelir yang krusial. Di bawah penguasaan tuan tanah besar seperti Isaac de Saint Martin, Abraham van Riebeeck, hingga Ko Wee-seng, Citayam menjelma menjadi pusat agrikultur yang menggerakkan roda ekonomi kolonial. Itulah sebagian cerita yang disampaikan oleh Kak Wisnu, pemandu kami di Depok Bersejarah, sebagai pengantar dalam perjalanan menuju masa lalu kali ini. Tempat pertama yang menjadi tujuan penelusuran sejarah kali ini tidak jauh dari tempat kami berkumpul pagi itu. Ya, inilah dia, Stasiun Citayam. Tempat ini mulanya hanyalah sebuah halte kecil yang dibangun oleh maskapai kereta api swasta Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij atau NIS antara tahun 1869 hingga 1872 dan beroperasi perdana pada tahun 1873. Fungsinya saat itu sekedar untuk menaik turunkan penumpang serta komoditas berskala kecil. Perubahan besar terjadi pada tahun 1913 ketika perusahaan kereta api negara Staatspoorwegen
mengakuisisi jalur Batavia-Buitenzorg. Melonjaknya hasil perkebunan dari tanah partikelir di sekitarnya memaksa pemerintah kolonial untuk memugar halte ini secara besar-besaran pada 1922. Menaikkan kelasnya dari sekedar halte menjadi stasiun dengan aktivitas yang lebih kompleks. Hanya saja, saat ini kita tidak bisa menjumpai lagi bentuk fisik stasiun Citayam seperti di masa kolonial, karena pada saat revitalisasi pada akhir dekade 1980-an, bentuk stasiun dirombak total menjadi seperti sekarang ini. Dan hanya menyisakan sedikit sekali struktur di bagian belakang bagian stasiun yang bentuknya masih asli dengan jendela kayu tinggi dan pintu berjalusi dengan bovenlicht atau jendela angin yang cukup besar di atasnya. Dan di dekade 1920-an itulah Stadspoorwegen melalui divisinya ESS, Elektrische Stadspoorwegen, menginisiasi megaproyek elektrifikasi jalur kereta di Batavia dengan menggunakan pasokan listrik yang berasal dari PLTA Umbruk Cibadak Sukabumi dan PLTA Karacak di Lewiliang. Elektrifikasi ini juga merambah jalur Batavia-Buitenzorg dan mulai beroperasi pada tahun 1930. Salah satu penanda keberadaan ESS ini masih dapat ditemukan di Citayam, berupa sebuah transformator Hayes atau rumah trafo yang tersembunyi di balik rumah-rumah penduduk. Rumah trafo ini didirikan dalam jarak tertentu di sepanjang jalur untuk menyesuaikan tegangan listrik dari gardu yang lebih besar. Peninggalan kolonial ini saat ini masih berdiri kokoh dengan logo ESS yang masih terlihat jelas. Dengan peningkatan pelayanan kereta api dari Jakarta, dari Batavia ke Buitenzorg. Namun, ada satu detail yang sangat menarik jika kita membelah peta topografi Hindia Belanda keluaran tahun 1926. Di sana, tergambar jelas sebuah perjalanan rel dari stasiun Citayam yang membelah persawahan menuju ke arah Hek, berbelok ke utara menyusuri Jalan Raya Cipayung, lalu membelok tajam ke barat di persimpangan Jalan Pitara Rawadenok. Dan akhirnya berujung di suatu titik di dekat aliran Kali Pesanggerahan. Pada peta, jalur ini ditandai dengan keterangan Decauville. Bagi para pecinta sejarah perkereta-apian, Decauville dikenal sebagai sistem rel sempit portabel yang biasanya identik dengan lalu lintas lori tebu di pabrik-pabrik gula. Pertanyaannya, apakah di sekitar Citayam ini pernah berdiri sebuah pabrik gula? Jawabannya, tidak. Citayam tidak pernah tercatat sebagai wilayah penghasil tebu. Di masa kolonial, Landgoed Citayam atau wilayah Citayam justru tersohor sebagai perkebunan karet. Walaupun jejak pohonnya nyaris tidak tersisa saat ini, peta-peta lama mengkonfirmasi bahwa hamparan kebun karet ini membentang dari wilayah yang kini kita kenal sebagai Tanah Merah hingga batas utara perumahan Atsiri Permai. Tapi karet rupanya bukan satu-satunya komoditas yang menghidupi Citayam di masa lalu. Ada satu industri lain di Citayam yang selama ini terkubur oleh zaman, yaitu industri kapur. Di akhir abad ke-19, kapur Citayam cukup dikenal. Iklan-iklannya kerap menghiasi surat kabar berbahasa Belanda. Salah satunya terekam dalam Batavia's Nieuwsblad edisi 16 Juni 1895, yang mendeskripsikan kapur Citayam sebagai bersumber dari tebing gunung, halus, putih, murni, dan sangat cocok untuk mengecat rumah dengan daya lekat sekuat semen. Iklan lain menyebutkan pabrik kapur Citayam memasok kapur dengan harga 7,5 gulden per meter kubik, dengan diskon 5% untuk pembelian 2 truk. Meski ikon bangunan pabriknya tidak digambarkan secara eksplisit pada peta lama,
Sangat logis jika jalur lori di Kauville ini sengaja dibangun melintasi Bulakulon sebagai urat nadi yang menghubungkan Kalkbandrei atau pabrik pembakaran kapur di bantaran sungai dengan stasiun Citayam. Dari stasiun inilah, komoditas kapur bermutu tinggi itu dipindahkan ke gerbong-gerbong kereta api yang lebih besar menuju pusat kota Batavia. Dan bisa jadi, rute lori ini turut dimanfaatkan sebagai alat transportasi getah karet yang telah diolah di pabrik pengolahan karet, yang konon letaknya ada di ujung Jalan Pertanian sekarang atau kini menjadi komplek perumahan Atsiri Permai. Hari ini, derak roda lori itu sudah tiada lagi. Rel-rel bajanya telah raib, menyisakan relbed yang kini berubah menjadi jalan desa. Dan yang paling ironis, lokasi di dekat Kali Pesanggerahan yang dulu diyakini sebagai pusat industri pembakaran kapur, kini telah berubah wujud menjadi gunungan sampah TPA Cipayung. Dan di atas bekas jalur lori bersejarah ini, kami melangkah kembali menuju destinasi selanjutnya.